Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rohmatul Hasanah dengan NIM 1202070015 dari kelas 4A yang akan memaparkan materi yang berkaitan dengan KD 3.7 Fisika SMA kelas 10, di mana topik-topik yang saya ambil yaitu tentang hukum-hukum Newton, jenis-jenis gaya, dan penerapan hukum Newton, yang akan saya jelaskan dengan poster sebagai media pembelajarannya. Tugas ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah media pembelajaran fisika. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu mengenai hukum-hukum Newton. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah hukum Newton ini. Kita mengenal ada 3 dari hukum Newton. Untuk hukum Newton ke-1, yaitu bermula ketika pada zaman dahulu, orang percaya bahwa alam ini bergerak dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggerakkannya. Mereka menyebutnya dengan gerak alami. Tetapi di lain sisi, untuk benda yang jelas-jelas digerakkan, mereka menamakannya sebagai gerak paksa. Teori ini dipelopori oleh Aristoteles, di mana Galileo dan Newton itu mengemukakan pendapat mereka untuk membantah dari teori Aristoteles tersebut. Galileo ini mematahkan teori Aristoteles dengan sebuah percobaan yang sederhana. Ia membuat sebuah lintasan lengkung licin yang digunakan untuk menggelindingkan sebuah bola. Satu sisi dari lintasan tersebut diubah-ubah kemiringannya. Setelah mengamati, Galileo mengatakan bahwa jika gaya gesek pada benda tersebut ditiadakan, maka benda tersebut akan terus bergerak tanpa memerlukan gaya lagi. Tetapi, teori Galileo ini dikembangkan kembali oleh Isaac Newton, di mana Newton mengatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang tetap. Sehingga kesimpulan dari Newton ini yang mengembangkan teori dari Galileo ini dikenal sebagai hukum 1 Newton, di mana secara matematis kita dapat menuliskannya dengan sigma F sama dengan 0. Contoh hukum Newton pertama ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang menaiki sebuah kendaraan, lalu kendaraan itu tiba-tiba berhenti, maka secara otomatis tubuh kita yang tadinya diam itu akan terdorong ke depan. Lalu contoh lain adalah ketika kita akan menaiki kendaraan, masih dalam posisi diam, lalu kendaraan tersebut akan bergerak atau melaju, maka secara otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan. Lalu yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Kita coba melihat dari contoh yang ada di poster ya. Di sana ada 2 orang laki-laki yang sedang mendorong lemari. Nah, ketika kita mengabaikan gaya geseknya, maka apabila 2 orang tersebut mendorong lemari dengan gaya sebesar F, ternyata itu akan dihasilkan percepatan sebesar A. Saat gaya dorongnya itu ditambah menjadi 2 kali lipat dari semula, maka percepatan yang dihasilkan juga akan 2 kali lipat dari semula. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya percepatan ini berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya. Untuk bunyi dari hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi secara matematis dapat ditulis bahwasanya A itu adalah sebanding dengan F, sedangkan A itu adalah berbanding terbalik dengan M, atau dituliskan A itu berbanding 1/M. Untuk persamaan matematis dari hukum 2 Newton ini adalah A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Newton mengatakan bahwa suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda selalu berasal dari benda lain. Artinya, tidak ada gaya yang hanya melibatkan satu benda. Gaya yang hadir sedikitnya membutuhkan 2 benda yang saling berinteraksi. Pada interaksi ini, gaya-gaya selalu berpasangan. Jika A mengerjakan gaya pada B
atau kita kenal sebagai aksi, maka B akan mengerjakan gaya pada A atau kita kenal sebagai reaksi. Pasangan inilah yang dikenal dengan pasangan aksi-reaksi. Lalu kita coba membahas ke bunyi dari hukum 3 Newton itu sendiri, yaitu jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, hukum ini biasanya dinyatakan dengan untuk setiap aksi ada satu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Maka secara matematis, hukum ketiga Newton ini dapat ditulis F aksi sama dengan F reaksi. Kita melihat pada poster ya, di sana ada seorang anak yang menarik pohon gitu, seorang anak yang menarik pohon. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya gaya tarikan si anak terhadap pohon itu dinamakan gaya aksi. Lalu pohon itu mempertahankan posisinya. Ketika ditarik oleh si anak, pohon itu nggak bergerak sama sekali kan? Berarti si pohon ini memberikan gaya yang sama dengan gaya yang diberikan si anak, sehingga kita kenal dengan sebutan gaya reaksi. Selain itu, contoh lain yang menunjukkan gaya aksi-reaksi juga ketika kita sedang berjalan di atas lantai ya. Saat kita berjalan, kaki kita itu menekan ke lantai, berarti itu dinamakan dengan aksi. Nah, sebagai reaksinya, lantai itu mendorong telapak kaki ke depan ya, sehingga kita bisa berjalan gitu, nggak amblas ke bawah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hukum-hukum Newton, dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gaya dan penerapan hukum Newton. Nah, sebelumnya, gaya itu apa sih? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak dari suatu benda. Nah, jenis-jenis gaya ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, itu ada gaya berat. Berat merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat itu adalah Newton. Gaya berat yang dialami oleh suatu benda itu besarnya sama dengan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut. Sehingga secara matematis dapat dituliskan W sama dengan M dikali G, di mana W itu adalah gaya berat dengan satuannya Newton, M itu adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuannya meter second pangkat min 2. Nah, selanjutnya itu ada gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan. Selalu kita ingat ya, bahwasannya untuk menentukan gaya normal itu, arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Kita lihat pada gambar A, karena kotaknya itu berada dalam garis yang datar, maka tegak lurus gaya normal ini adalah mengarah ke atas. Tetapi beda kasusnya ketika permukaan bendanya itu miring. Gaya normalnya itu tidak ke atas, tetapi tegak lurus dengan permukaan benda itu sendiri. Dapat dilihat ya pada gambar. Nah, selanjutnya adalah gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak suatu benda. Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk persamaan matematisnya itu, yaitu untuk gaya gesek statis, itu rumusnya adalah Fs maksimum sama dengan mu S dikali N. Mu S itu adalah koefisien gesekan statis, dan N adalah gaya gesekan statis. Nah, lalu untuk gaya gesek kinetis, berarti itu tinggal mengubah nilai dari mu-nya, yaitu jadi mu K, menggunakan koefisien gesekan kinetis. Selanjutnya yaitu penerapan dari hukum Newton. Ada beberapa penerapan dari hukum Newton itu sendiri. Yang pertama yaitu gerak benda pada bidang datar. Bisa dilihat pada gambar. Jadi ketika ada suatu benda yang berada di bidang datar, maka untuk mencari percepatan benda tersebut ketika dikenai sebuah gaya, maka bisa menggunakan persamaan A sama dengan sigma F per M, atau A ini adalah F per M. A itu untuk kecepatan, sigma F itu adalah untuk gaya,
resultan gaya ya, mohon maaf, dan M itu adalah massa, di mana konsep ini kita dapatkan dari hukum 2 Newton. Kapan hukum Newton selanjutnya adalah pada gerak dua benda yang bersentuhan dengan persamaannya seperti ini, lalu gerak benda pada bidang miring, kemudian gerak benda yang dihubungkan dengan katrol, lalu gaya tekan kaki pada sebuah lift, lalu ada gerak menikung di jalan, dan yang terakhir adalah gerak melingkar vertikal. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hukum-hukum Newton, jenis-jenis gaya, dan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk semua yang menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.